Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam fi syafa'ati wal ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil muqarrab asy-syaikh Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun fi waqti tahsili ai fi bayani tahsilil ilmi. Ini bab yang menjelaskan tentang apa? Penjelasan tentang keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ya, nih perhatiin. Kalau menuntut ilmunya mau berhasil, perhatiin. Qila, dikatakan waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Waktu belajar itu minal mahdi, dari ayunan. Nah, ya dari ayunan atau dari buayan sama. Ya, dari buayan, dari diayun-ayun. Ya, dari diayun pakai ayunan. Itulah waktu pertama kali kita yang namanya belajar. Ya, dalam hadisnya apa hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Nah itu ya, itu adalah ya apa sesuatu yang harus kita yakini dan harus kita amalin gitu. Ya, yang namanya menuntut ilmu dimulai sejak kalian itu diayun, ditimang-timang sama orang tua kalian. Tadi tuh, perhatiin. Ya, kalau kalian lihat, kalau kalian punya adik bayi, saudara bayi, keponakan masih bayi, itu kalian bisa pelajari itu. Ya, dari kecil dia udah diajarin tuh, diajarin ngomong, diajarin jalan, sholawatan, nyanyi dan lain sebagainya, berhitung, angka-angka, huruf-huruf, ya, diajarin kata demi kata, satu kata demi satu kata diajarin. Itu adalah bentuk dari pembelajaran yang namanya minal mahdi, dari mulai ayunan. Wah ya, minal mahdi ilal lahdi, ya, sampai dengan yang namanya lahat. Lahatul lubang kubur. Ya, perhatiin sini, sini. Ya, liang kubur. Jadi nuntut ilmu dari ayunan, dari buayan sampai liang kubur. Artinya apa? Kalau dia udah tua, meskipun udah tua, kalau dia masih bernafas, masih memiliki kewajiban menuntut ilmu. Nih, kayak kalian nih, masih pada muda-muda. Jangan gak belajar, jangan gak ngaji, belajar. Ya, ngaji terus, ya belajar. Yang tadi saya bilang, yang belum bisa baca Al-Quran, semangat biar bisa baca Al-Quran. Targetin, jangan sampai tua. Targetin 2 tahun dah, 3 tahun, maksimal 3 tahun harus sudah lancar. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Kalau agak males, karena penyakitnya adalah males. Kalau males mah sampai apapun udah bakal bisa, ya.
Sampai dengerin nih. Lupa. Ya, kalau yang namanya malas kalau bisa. Malas itu udah ampun-ampunan. Orang pinter malas kok jadi bodoh. Orang kaya malas jadi miskin. Paham ya? Berarti jadi waktu yang paling baik menuntut ilmu itu minal mahdi, ya. Waktu yang menuntut ilmu yang bagus atau dimulai itu sejak minal mahdi ilal hadi. Dimulai dari ayunan sampai dengan qiyamah. Jadi waktu menuntut ilmu tuh kagak ada liburnya. Ya, dakhala Hasanul Ziyad fi tafaquhi wa huwa ibnu samanina sanatan wa lam yabit 'ala al-firashi 40 sanatan. Jadi ada seorang ulama namanya Hasan bin Ziyad, dia itu belajar. Waktu belajar usianya udah 80 tahun. Dan selama 40 tahun dia gak pernah tidur di atas kasur. Artinya dia menolak kenikmatan. Mau tuh, ya. Dia belajar, terus belajar selama 40 tahun. Ya. Fa'abta ba'da dzalika 40 sanatan, dan dia menjadi seorang mufti, seorang yang bisa memberikan fatwa, artinya ulama besar yang ucapannya itu menjadi sebuah fatwa dipakai sama orang banyak, ya. Setelah 40 tahun dia belajar. Jadi belajar 40 tahun. Kalau belajar baru seminggu, 2 minggu, kok gua nggak bisa? Ya nggak bisa, seminggu, 2 minggu, setahun. Setahun kalian nuntut gurunya nih, terkadang gitu nih. Ada orang tua juga begitu tuh. Baru ngaji setahun 2 tahun, protes ke gurunya. Kok anak saya nggak bisa? Pak Ustadz, kok anak saya nggak bisa? 2 tahun. 2 tahun di rumah belum tentu diulang-ulang, ya kan? Nah ini Muhammad bin Syekh Hasan bin Ziyad itu 40 tahun di rumahnya nggak tidur di kasur. Kenapa? Karena sering banyaknya menelaah tuh. Belajar sama syekhnya, sama gurunya, sampai rumah diulang-ulang lagi. Belajar sama gurunya, di rumah diulang-ulang lagi. Terus selama 40 tahun baru dia menjadi seorang ulama besar. Nah kalian sadar diri. Kok gue gak bisa? Gue ngaji baru berapa tahun? Baru 2 tahun, baru 15 tahun. Ya, paham gak? Jadi waktu menuntut ilmu itu tadi minal mahdi ilal lahdi. Wa afdalul awqati syarhus syababi. Nih, waktu yang paling utama, wa afdalul awqati, waktu yang paling utama untuk menuntut ilmu syarhus syababi, yaitu pada awal permulaan kalian nih anak-anak. Artinya syabab tuh anak muda. Waktu kalian itu beranjak mau menjadi seorang remaja. Ya, nih kayak sekarang nih. Ya, ini waktu yang paling bagus nih seusia kalian nih, yang kecil-kecil, yang remaja apalagi. Ini waktu yang paling baik bagi kalian untuk menuntut ilmu. Ya, ini nih. Syarhus syabab, di awal mula mau beranjak dewasa, mau jadi anak remaja tuh. Itu waktu yang paling bagus. Ya, ini sekarang ini nih. Nih, paham nggak? Maka waktu ini jangan disia-siain. Terus belajar, ya. Bikin capek, saya bilang berapa kali tuh, yang pertemuan yang lalu-lalu. Ya, pertemuan yang lalu-lalu. Bikin capek badan. Ngantuk ya, tahanin, baru ngantuk, ya. Ya. Wa waktu sahri, ya, wa waktu sahri wa baina isya ini. Nah, dengerin. Waktu yang paling bagus lagi ketika buat belajar itu di antara ya isya ini. Isya ini tuh di antara maghrib dan isya. Di antara maghrib dan isya, ya. Dan waktu sahur, waktu yang bagus untuk nih waktu sahur. Sahur itu nama waktu, bukan nama makan. Mau apa? Mau makan sahur, bukan nama makan. Sahur itu nama waktu. Ya, waktu sahar kan, waktu sahar. Waktu sahur. Jadi itu waktu kita lagi makan, itu namanya waktu sahur. Nah itu waktu yang paling bagus kalian belajar. Sama di antara 2 sholat, yaitu maghrib dan isya. Kalau yang waktu sahur masih fresh. Kalau yang 2 isya ya keberkahan. Ya sama-sama berkah ya. Sepertiga malam juga kan berkah. Ya, seperti wayang bagi an yastaghriqa jami'a awqatihi, dan semestinya bagi seorang yang menuntut ilmu dia yastaghriq. Istaghraqa itu artinya nyelam. Orang berenang nyelam. Artinya mendaya gunakan segala waktu-waktunya itu buat belajar.
Jadi jangan nanggung-nanggung. Ya, kalau belajar jangan nanggung-nanggung. Kalau nyebur, orang berenang nih kayak gini nih. Berarti kalian berenang, kalian temannya berenang, kalian main di pinggiran doang gitu, main kayak bebek gitu. Ya, cepat, basah nggak? Basah, tetap basah bajunya, kecipratan. Nah jangan kayak gitu, mendingan langsung berenang nyebur. Jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau nuntut ilmu langsung seperti orang berenang nyebur. Waktunya digunain semuanya buat nuntut ilmu. Pagi sekolah, sore ngaji, malam belajar, ngaji lagi. Gitu ya. Faida mala'an ilmin yastaghilu bi ilmin akhar, maka apabila kalau kau bosan menuntut satu ilmu, maka sibukkanlah dirimu dengan menuntut ilmu yang lain. Kamu jenuh nih belajar baca Al-Quran. Nah ketika udah jenuh, sore nih ngaji. Nah baru tuh kamu habis ngaji, belajar ilmu yang lain. Ya, baca buku-buku cerita. Ya. Tsumma qala wallahu a'lam bis-shawab.